Ini dulu tanamannya jelek banget ya. Kita tanam karena memang tidak laku dijual dan daunnya habis tinggal 25%. Ketika musim hujan seperti ini kita ya berharap pada alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat durian semua, sobat bolang agro Malang. Hari ini kita lagi cek. Nah, ini lagi cek. Nah, kebun durian di Bolang Garden tentunya ya. Kita lagi di pohon durian musangking yang sedang berbunga ya. Alhamdulillah musim hujan bunganya masih oke ya, masih oke. Nah, ini dia. Semoga bertahan ya sampai panen. Ini usia pohon 4 tahunan lah ya. Ini dulu tanamannya jelek banget ya. Kita tanam karena memang tidak laku dijual dan daunnya habis tinggal 25%. Nah, lalu kita tanam. Alhamdulillah ini merupakan bunga kedua ya. Bunga pertama dulu tahun lalu gagal karena masih sedikit sekali. Nah, sekarang udah lumayan, moga-moga jadi ya. Moga-moga jadi. Ya nggak usah banyak-banyak lah, 10 udah cukup. Berkebun kan menanam pohon durian, pinginnya ada hasil yang bisa kita nikmati. Nah, tentunya ini tidak lepas dari usaha kita dalam melakukan perawatan ya. Apapun itu hanya sekedar usaha atau ikhtiar. Namun Tuhanlah yang akan memberikan hasil kreditnya. Oke. Jadi ada beberapa usaha yang kita lakukan, trik-trik yang kita lakukan ketika dalam masa generatif ya. Masa generatif tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang cukup lumayan ya, karena ini adalah fase yang ketiga dalam usaha berkebun durian. Ini fase yang ketiga, harus sukses ya. Jadi fase ketiga adalah pembungaan. Dan ini udah 50% fase ini sudah sukses karena sudah berbunga dan pentil ya, udah menjadi calon buah. Nah, jadi udah 50% fase ini sudah berhasil ya. Oke, tinggal sampai buah itu atau calon buah ini sampai besar, sampai matang, baru dikatakan sudah sukses 100% ya. Kita harus bersabar. Usaha apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tentunya banyak yang harus kita lakukan, terutama di penyiraman. Penyiraman di musim hujan ini tidak perlu dilakukan, bahkan sudah sangat berlebih ya. Jadi kita harus mengurangi justru kadar air yang masuk ke tanaman durian. Tapi boleh buat ketika di sini banyak tanaman bibit ya. Jadi di sini banyak tanaman bibit, jadi nggak bisa dilakukan pengeringan atau penutupan dengan mulsa ya. Oke. Ya. Jadi yang kita lakukan hanya memberikan nutrisi yang cukup ya, memberikan nutrisi yang cukup kepada tanaman durian karena sudah nggak bisa lagi dilakukan itu. Hanya memberikan nutrisi yang cukup, semoga tetap terkendali ya. Misalnya kita kasih unsur K yang cukup ya, lebih kuat dalam mempertahankan buah durian ini sampai tua ya. Satu tuh. Yang kedua, kita memberikan ya doalah tentunya. Tipsnya nggak ada lagi selain memberikan pupuk yang cukup ya. N-nya harus cukup, lebih kecil, P dan K-nya harus lebih besar gitu ya. Kalau pakai NPK ya pakai NPK grower gitu ya.
NPK grower itu bagus, tinggal ngasih lagi P-nya diperkuat lagi pakai MKP dan juga KNO3 ya, K-nya di KNO3 itu K-nya cukup tinggi, jadi kita pakai itu juga. Jadi kalau bisa sebulan sekali kita kasih NPK grower, KNO3 dan MKP ya, biar tanaman lebih tercukupi nutrisinya di musim hujan seperti ini. Terutama K yang memang harus tinggi ya, biar tanaman tetap bisa mempertahankan kondisi buahnya ya, seperti itu. Jadi mau usaha apa lagi ketika musim hujan seperti ini, kita ya berharap pada alam ya. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan ya sesudah, tapi ya ketika alam berkehendak lain itu udah lain. Tapi paling tidak kita udah melakukan sebuah usaha pemupukan yang cukup ya, terutama di unsur P dan K lebih ditingkatkan lagi agar tanaman lebih eksis dalam mempertahankan buah ya sampai matang. Ya gitu kira-kira untuk tips hari ini tentang bagaimana cara mempertahankan bunga. Karena secara alami tanaman ini sudah melakukan polinasi ya secara alami, mungkin dibantu oleh hewan juga, dan kita tinggal menunggu hasilnya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.